Mungkin nggak semua orang merasakan bahwa berada di suatu tempat where you are the least qualified person gitu, itu sangat gak nyaman. Hello, welcome again to another video of story. Oke, jadi di episode sebelumnya aku bilang aku mau menceritakan tentang bagaimana aku bertahan di jurusan arsitektur yang mana aku ngerasa nggak passion. Di akhir kelas 3 itu kan mulai untuk memilih nih mau kuliah di mana gitu kan. Dan akhirnya aku memilihnya berdasarkan yaitu dua kategori. Yang pertama yang kalau bisa nggak perlu IPC, tetap di jurusan IPA aja untuk SPMB-nya. Dan yang kedua, ya kalau bisa jurusannya tuh nggak usah yang terlalu sains gitu loh. Dan pada waktu itu pertimbangan aku kan arsitektur. Jadi aku milihnya itu untuk jurusan yang kampus negerinya. Nah pada waktu itu aku pilihan pertamaku emang arsitektur Unibrau atau Universitas Brawijaya Malang, dan pilihan kedua aku itu UNJ jurusan kimia. Dan selain itu aku tuh juga daftar di FSRD ITB untuk yang DKV karena aku punya minat menggambar tuh kan. Jadi aku pikir ya udahlah coba aja. Nah ya udah itu aja yang aku daftar. Aku tuh nggak sama sekali satupun daftar kampus swasta sama sekali. Benarnya dibandingkan arsitektur, aku tuh lebih berharap untuk masuk ke ITB yang FSRD karena aku ngerasanya tuh lebih inline aja sama minat aku yang gambar. Sementara yang jurusan arsitektur kan aku milihnya aja agak-agak random gitu ya. Jadi aku emang dari awal nggak terlalu yakin tuh untuk sekolah yang di jurusan arsitektur. Tapi ternyata nasib berkata berbeda ya. Aku ketika pengumuman, aku keterimanya justru yang di arsitektur dan yang di ITB aku nggak diterima. Dan pada waktu itu ya orang tua aku seneng banget karena anaknya bisa keterima di kampus negeri yang pada waktu itu kampus negeri itu terkenal dengan biayanya yang cukup murah. Jadi untuk bisa masuk ke Unibrau itu jurusan arsitektur pada tahun itu di tahun 2002 itu tuh hanya membutuhkan uang 1,5 juta untuk pendaftaran ulang dan SPP-nya tuh 650.000. Ya udah nih, akhirnya aku berangkatlah ke Malang kan, kuliah. Dan di awal-awal itu aku semangat aja sih sebenarnya kuliah guys. Aku tuh semangat, maksudnya namanya mempelajari hal baru ya antara semangat, antara takut. Tapi gambarnya kan beda gitu sama gambar yang aku tahu gitu. Aku dulu waktu SMA kan aku gambarnya tuh gambar animasi gitu, gambar kartun gitu kan. Nah, nyampe kuliah arsitektur tuh ya kita belajar untuk bikin gambar perspektif. Belajar gambar perspektif itu kalau sesuai dengan teori, ternyata itu memusingkan guys. Pada akhirnya aku lebih ngerti belajar perspektif itu ya dengan insting gitu. Tapi itu baru bisa aku dapetin setelah tahun pertama. Nah di tahun pertama kan aku ngikutin sesuai sama arahan ya. Ada yang namanya garis horizontal, ada yang namanya garis imajiner, terus ada 2 titik lenyap, 1 titik lenyap, 3 titik lenyap. Aku mengikuti semua instruksi itu, tapi aku merasa kenapa aku nggak bisa gitu kan. Dan hal lain yang membuat aku juga down itu adalah ketika aku ngelihat beberapa teman aku, mereka tuh kayak nggak kesulitan gitu loh. Mereka kayak nggak kesulitan dan mereka terus gitu kan bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik, sementara aku kayak terus di belakang. Aku berusaha berlari untuk mengejar ketertinggalan, tapi aku juga tetap tertinggal gitu kan. Dan ditambah lagi kayak no matter how hard I try, mau aku nggak tidur kayak, jadi namanya sekolah arsitektur tuh kan banyak nggak tidur, yang mau aku begadang aku tidak mendapatkan nilai yang bagus gitu. Dan yang menurut aku juga ketika aku jadi dosen menjadi suatu bahan pembelajaran adalah ketika kita memberi nilai yang tidak memuaskan kepada mahasiswa, itu harusnya diberikan feedback. Feedback tuh maksudnya dikasih komentar yang lebih rinci kenapa nilainya tuh jelek gitu. Yang mahasiswa dapat hanyalah
nilai jelek tanpa penjelasan detail kenapa nilainya jelek dan seperti apa sih sebenarnya ekspektasi dosen itu gitu loh. Nah, jadi karena 3 faktor itu, yang pertama aku ngerasa belajarnya aja aku susah, yang kedua aku ngelihat teman-temanku bisa catch up sementara aku tidak, dan yang ketiga adalah the fact bahwa nilaiku untuk mata kuliah inti di jurusan arsitektur itu tidak memuaskan, buat diriku sendiri itu tidak memuaskan gitu. Nah karena itulah akhirnya aku berpikir bahwa maybe I'm not talented enough, I'm not smart enough gitu. Maybe I could be smart tapi bukan di jurusan ini gitu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin nggak semua orang merasakan bahwa berada di suatu tempat where you are the least qualified person gitu, itu sangat gak nyaman. Apalagi you know that you are trying hard tapi nggak mencapai the level that you think you're supposed to be, it was very hard. Dan gara-gara itu pun juga aku jadi punya motivasi yang buruk gitu untuk belajar. Ya karena aku mulai percaya bahwa I'm not good enough. Mau aku berusaha kayak apapun, I'm still not good enough. Aku tetap mendapatkan nilai yang jelek gitu. Sebenarnya bukan aku aja, jadi ada temanku juga dari jurusan lain yang dimana dia itu sebenarnya maunya ngambil jurusan kedokteran, tapi ya diterimanya di jurusan keperawatan gitu kan. Dan ya udah akhirnya kami berdua tuh ngobrol-ngobrol, oh iya ya udah kita tahun depan coba lagi aja gitu, coba lagi aja SPMB-nya. Dan gak satu orang aja sih temen aku yang kayak gitu. Jadi pada waktu itu orang tuaku tidak menyetujuinya. Ya udah aku udah berdiskusi sama orang tuaku dan mereka tidak setuju untuk aku pindah jurusan. Tapi dengan deal-dealan bahwa oke, kamu selesain aja S1 ini, meskipun kamu gak suka, just try to finish it. Setelah itu kamu mau jadi apapun terserah, nggak mesti harus jadi arsitek. Ya S1 itu ya udah dipandang masih generalis juga gitu, bahwasanya dengan bermodalkan ijazah S1 aja bisa untuk ngelamar pekerjaan yang di luar arsitektur atau lingkupnya gitu tuh masih bisa. Jadi itu yang orang tua aku yakinkan. So that's a deal yang akhirnya disetujui kedua belah pihak. Aku juga akhirnya berusaha menerima bahwa I don't have any choice. Aku nurut aja, ya udah selesaiin, berusaha untuk menyelesaikan sebaik mungkin semampunya. Ya sudah, setelah itu nggak jadi arsitek nggak apa-apa. Jadi itu adalah satu hal yang memotivasi aku untuk terus bertahan di jurusan yang aku tidak minati sampai lulus. Itu sih ceritanya. Dan memang waktu itu aku berusaha sih untuk mencari alternatif lain. Selama S1 itu aku berusaha untuk ngelamar jadi penyiar radio. Pada waktu itu radio was such a big thing gitu ya. Ya sebenarnya itu untuk memotivasi aku bahwa oke, nggak apa-apa jurusanku nggak sesuai dengan keinginanku, tapi ternyata that doesn't happen. Ya aku berusaha ngelamar jadi penyiar itu juga ternyata tidak semulus itu juga, ternyata ya nggak keterima juga gitu. Sampai akhirnya aku diajak sama teman aku kan untuk ya udah kita coba-coba ngelamar aja untuk internship di bidang arsitektur. Nah justru malahan aku di situ diterimanya. Dua orang temanku yang lain mereka justru yang nggak diterima gitu. Tapi dari situ akhirnya aku kayak ngerasa mendapatkan pencerahan gitu dan mendapatkan rasa percaya diri juga gitu kan, bahwasanya aku nggak seburuk itu juga kok gitu. Dan dari situ akhirnya aku ya mulai semangat lah, meskipun sebenarnya aku juga deep inside my heart itu masih belum yang serak-serak banget gitu sama jurusan arsitektur. Semenjak internship itu aku malah justru ngerasa banyak banget belajar gitu dibanding waktu kuliah, karena di situ kan ketemu sama proyek yang nyata gitu, memang proyek beneran gitu. Nah dari situ aku mulai paham, maksudnya tuh kayak gini toh bidang aku gitu kan. Mulai dari situ aku mulai banyak belajar, akhirnya berusaha percaya bahwa ya udah aku dikasihnya jalannya di bidang arsitektur. Aku tuh baru menetapkan hati bahwa arsitektur itu adalah bidang yang aku mau tekunin, itu adalah justru ketika sudah lulus dari S1. Ketika lulus dari S1, aku kerja, aku jadi junior arsitek, terus aku merasa ilmu aku kurang. Nah, disitulah akhirnya sparks itu muncul dari
pekerjaan yang aku punya pada waktu itu, jadi memotivasi aku untuk terus belajar sampai akhirnya aku memutuskan untuk lanjut studi lagi di jenjang S2. Nah, gimana cerita waktu aku S2 nih? Kita lanjut ke episode yang berikutnya. Oke, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye.